Ini hasil hearing DPRD dengan manajemen PT PEN 8. Ini suasana usai RDP, rapat ring PT PN 8 bersama DPRD Subang dan juga ada Dinas Lingkungan Hidup, DPM PT PSP terlihat. Di hearing ini apa saja itu yang dibahas? Ini dibahas apa ini? Membahas ada mitra PTPN yang melakukan kegiatan sebelum ada izin. Berarti ini yang di Blok Kalimun itu ya? Kalimun, ya. Itu yang di PT Asa Besar itu memang rekanan dari PT PEN 8 Pak ya? PT 3 Sabestari itu mengajukan kerjasama untuk paving ground di Blok Kalimun sejak awal tahun bulan Januari, kemudian kita tanggapi kami melakukan izin ini supaya memberi kesempatan pada pihak mitra ini untuk melakukan proses perizinan ke pemerintah daerah Subang. Ya. Namun kemarin informasinya bahwa pihak mereka melakukan kegiatan sebelum adanya perizinan Subang maupun sebelum adanya terbitnya PKS yang kita sepakati bersama. Terus kan itu ada dugaan apa merusak lingkungan lah kan itu. Sebetulnya areal kerjasama yang rencana dikerjasamakan itu adalah areal yang tidak produktif. Kalaupun ada pohon yang tinggi itu adalah pohon teh yang tidak terpelihara lama sehingga pohonnya jadi tinggi. Tapi apapun jadinya kita akan pertimbangkan lagi kerjasama dengan mereka. Jadi nanti tadi kesimpulannya gimana? Kita tunda dulu. Tadi berarti dihentikan dulu. Kalau mereka sudah menghentikan kegiatan setelah kita beri teguran. Namanya kalau izin yang dari pemerintah daerah, baik dari perizinan maupun PUPR belum keluar, kita akan stop. Tapi kan itu kemarin itu sempat ada ditanami kembali Iya, pihak kita PT PEN 8 gitu. Ya, karena memang seharusnya belum ada pembongkaran. Mereka belum boleh melaksanakan kegiatan land clearing yang mereka kerjakan. Harusnya tidak boleh ya, tapi Tidak boleh. kenapa itu bisa terjadi itu Pak? Apa kecolongan atau gimana? Ya malam lah kita dari Bandung ke Ciater. Kalau itu Pak yang terkait di Castello, katanya ada apa lahan yang digarap lebih dari perizinannya gitu. Itu baru katanya ya. Kita nanti akan pertimbangan lagi, kita akan lihat lagi apakah sesuai dengan PKS yang sudah kita sepakati. Pak, dari data terakhir ini ada berapa PKS yang sudah ini dengan Yang sudah masuk berapa mitra ke hektar ya? Ciater itu ada 22. Dua, Tapi tadi informasinya yang sudah lolos perizinan baru 7. ada 2000, 22. oh 22. Itu berapa hektar lahan yang diajukan? Masih 100 hektaran. 100 hektaran ya. Apa maaf nama lengkap dan jabatan? Saya Budi Herdiana Tresnadi, saya sekretaris perusahaan Peternakan. 8. Tadi pihak PT PN 8 langsung direkturnya beserta staf manajemennya semuanya hadir gitu kan. Kita membahas terkait masalah PT ASA yang sudah melakukan kegiatan. Ternyata setelah kita klarifikasi dan sebagainya, ternyata itu mereka itu hanya baru melakukan izin prinsip. Sehingga ketika izin prinsip itu dikeluarkan oleh PT PN 8 itu tidak boleh melakukan kegiatan baik itu di lapangan, perataan dan sebagainya. Sehingga sesuai dengan kesepakatan tadi, pihak PT PN 8 sepakat tidak akan ada kegiatan-kegiatan di lapangan sebelum izin-izinnya beres. Nah, tadi kita sudah sepakat dengan pihak PT PN 8 apabila ada mitra yang bekerjasama dengan PT PN 8, nanti kita akan bentuk tim di kabupaten dan tim di PT PN 8 supaya sinkronisasi sehingga kejadian-kejadian yang seperti dilakukan oleh PT ASA itu tidak terjadi kembali di kemudian hari. Kita tentunya Komisi 3 berkomitmen khususnya untuk menjaga lingkungan di Kabupaten Subang, terutama terutama di kawasan Ciater, walaupun ke depan ada beberapa perusahaan-perusahaan
yang boleh dikatakan akan bisa memanfaatkan lahan di perkebunan cakar. Tapi kami tadi dengan pihak OPD terkait, baik itu di LH, baik itu di perizinan, DPM PTSP dan juga PUPR sudah bersepakat dan sudah menyepakati bersama dengan pihak PTPN 8 tidak akan ada pergerakan di lapangan terkait diberhentikannya dulu sementara sebelum semua perizinan selesai. Mungkin itu yang Hanya PT ASA aja Pak yang tidak semuanya. Semuanya. Jadi yang 22 perusahaan yang sudah melakukan PKS dengan pihak PTPN 8, nah itu juga kita akan evaluasi semua. Terus juga yang 7 yang sudah berjalan itu juga dievaluasi kembali karena diindikasi tadi terkait keterangan dari pihak DPM PTSP terjadi penyalahgunaan izin yang tadinya misalkan 7,5 hektar ternyata kan ada lebih dan sebagainya. Itu juga menjadi fokus kami termasuk De Castello itu. sama termasuk De Castello ya seperti itu. Tidak Artinya ada langkah hukum ataupun peringatan selanjutnya gimana? baik, untuk sementara kita akan lihat dulu dari segi permasalahan yang ada kan seperti itu. Kami Komisi 3 dengan PTPN tadi sudah berkomitmen, artinya kita akan bentuk tim khusus untuk masalah kerjasama dengan PTPN 8. Artinya tetap walaupun mereka tadi sudah regulasi, kita juga sudah menawarkan regulasi, artinya walaupun izin kerjasama itu berada di pihak PTPN 8 gitu kan, tapi kita yang sebagai di daerah juga harus tahu dan juga harus mengalami proses itu sehingga tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah sangka antara PTPN dengan pemerintah daerah. Intinya kami Komisi 3 berkomitmen dengan membela kepentingan masyarakat juga membela lingkungan Kabupaten Subang supaya bisa Kabupaten Subang baik itu menjadi misalkan ke depan, walaupun ke depan kita mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan direncanakan oleh pihak PTPN 8, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat dan tidak ada efek lingkungan yang diakibatkan tentang adanya kerjasama itu. Kembali ke Blok Halimun, Pak Dewan. Siap. Itu kan berarti nanti kalaupun itu ditempuh perizinan dan siap, mungkin bisa dilanjutkan kembali pembangunannya atau gimana? Sedangkan izin kan untuk Blok Halimun, izin untuk Blok Halimun, pihak PTPN sudah memberikan surat peringatan dan sudah dilakukan pemberhentian sementara. Karena kenapa? Posisinya itu juga dari pihak PTPN 8 khususnya di perkebunan cakar itu wajib menanami kembali apa yang sudah dilakukan oleh pihak PT ASA. Artinya sementara ini bisa saja izin prinsipnya dicabut. Artinya kalau izin prinsipnya dicabut, otomatis kegiatan PT ASA di situ tidak akan terrealisasi, tidak akan terlaksana kerjasama. Seperti itu kan. terus ini yang di blok dekat Gunung Cinta itu gimana, Pak Dewan? Nah terkait masalah blok yang Gunung Cinta kan tadi yang 22 yang sudah dilaksanakan PKS dengan pihak PTPN 8 kita akan mengevaluasi kembali terkait di mana luas lahan berapa gitu kan. Nah ini ternyata kan masih banyak izin-izinnya yang belum ditempuh, artinya tidak boleh ada kegiatan di lapangan ketika izin PKS-nya itu keluar, karena sebelum PKS keluar ternyata ada dari pihak PTPN dulu yang mengeluarkan izin prinsip. Regulasinya pertama dari pihak mitra mengajukan permohonan proposal kerjasama dengan pihak PTPN 8. Nah ketika sudah dievaluasi dan diterima, pihak PTPN 8 mengeluarkan izin prinsip. Nah izin prinsip itu yang menjadi dasar khususnya untuk bisa mengurus izin-izin yang ada di kita di Kabupaten Subang. Selama itu belum terpenuhi, selama itu belum dikeluarkan oleh pihak OPD terkait, baik itu LH, baik itu DPM PTSP dengan tata ruangnya PUPR, itu tidak boleh dilaksanakan kegiatan di lapangan apapun itu. Nah ini kalau untuk lahan yang di Gunung Cinta itu kan sudah diratakan tuh beberapa hektar, itu bagaimana nanti, gimana ya? Nah kemarin kan ada Ya makanya itu kan ada ada evaluasi keluhan kan? dari masyarakat warga bahwa si air pas hujan itu limpas ke perkampungan gitu. Ya, makanya itu tadi semua yang sudah melaksanakan PKS sebanyak 22 mitra yang sudah melaksanakan PKS itu akan dievaluasi ulang. Untuk sementara kesepakatan tadi tidak ada diberhentikan dulu semuanya, tidak ada kegiatan di lapangan baik itu pemerataan buka lahan dan sebagainya sebelum izin yang di kabupaten itu keluar. Kalau yang di Gunung Cinta berarti nanti ada ini nggak, penanaman kembali atau gimana? Harusnya ada penanaman kembali. Nanti kita coba melalui tim kita berkoordinasi dengan pihak PTPN
8 baik itu perwakilannya yang ada di Ciater dan sebagainya, kita terus berkoordinasi seperti itu. Siap, Pak Turnawan.